Pada tanggal 14 Maret 2018, seorang bos sebuah perusahaan yang terletak di kota New Taipei, Provinsi Taiwan, memasuki kantornya seperti biasa. Pada hari itu sebelum memasuki ruangannya, beliau melihat bahwasannya salah seorang akuntan perusahaannya yang bernama Xiao Feng tidak berada di tempat. Ia pun kemudian menanyakan perihal ketidakhadiran Xiao Feng itu ke pegawainya yang lain. Dalam keterangannya, salah seorang pegawai menyebutkan bahwa sudah 2 hari ini Xiao Feng tidak masuk kerja dan juga tidak memberikan keterangan apapun. Bos perusahaan itu pun merasa janggal. Pasalnya, Xiao Feng merupakan pegawai senior di perusahaannya. Ia bahkan telah bekerja di perusahaannya selama 11 tahun. Dan selama ia bekerja, Xiao Feng tidak pernah sekalipun lalai seperti ini. Xiao Feng juga bukan pegawai yang tidak profesional. Dia selalu bersikap positif dan optimis di hari kerja dan melakukan pekerjaannya dengan sangat serius. Oleh karena itu, biasanya jika ia tidak masuk kerja, ia akan selalu meminta izin kepada dirinya. Karena penasaran, sang bos pun kemudian menelpon ponsel milik Xiao Feng. Namun, ponsel Xiao Feng tidak aktif. Karena merasa janggal, bos perusahaan itu pun mencoba mengingat kembali kapan ia terakhir kali melihat Xiao Feng. Dalam renungannya itu, ia teringat bahwa terakhir kali ia melihat Xiao Feng di tanggal 12 Maret. Pada waktu itu, Xiao Feng meminta izin untuk mengambil cuti pada tanggal 16 Maret. Dalam keterangannya, Xiao Feng mengatakan kepada dirinya bahwa ia akan pergi ke kota Taitung untuk berpartisipasi dalam maraton. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam benaknya. Jika memang Xiao Feng tidak masuk kerja karena mengikuti maraton, mengapa ia harus tidak masuk kerja sejak tanggal 13 Maret, sedangkan acara maraton berlangsung di tanggal 16 Maret? Apakah mungkin Xiao Feng sakit? Atau mungkin Xiao Feng berangkat lebih awal? Dua kemungkinan itu sangat membebani pikirannya, karena ia tahu betul Xiao Feng merupakan orang yang sangat serius dalam pekerjaannya. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan kabar kepada dirinya? Bos Xiao Feng yang merasa khawatir kemudian mengunjungi rumah Xiao Feng untuk mencoba mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi dengan Xiao Feng. Ketika mengunjungi kediaman Xiao Feng, sang bos bertemu dengan kakak laki-laki Xiao Feng yang bernama Xiaolong. Sang bos kemudian menceritakan bahwa Xiao Feng telah 2 hari ini tidak masuk kerja. Tidak hanya itu, ia juga menceritakan rencana Xiao Feng yang hendak mengikuti maraton di kota Taitung. Akan tetapi, dengan enteng, Xiaolong menjawab kemungkinan adik perempuannya itu berangkat lebih awal ke kota Taitung. Hal itu tentu saja tidak menjawab pertanyaan yang ada di dalam benak bos dari Xiao Feng itu. Ia kemudian mengatakan kepada Xiaolong bahwa ponsel Xiao Feng tidak aktif. Bagaimana mungkin Xiao Feng yang melakukan perjalanan keluar kota malah tidak mengaktifkan ponselnya? Xiaolong kemudian menjawab dengan tenang sambil mengatakan bahwa ia juga telah menelpon ponsel Xiao Feng sebanyak 20 kali dan tidak ada yang menjawab. Sambil tertawa ringan, Xiaolong kemudian mengatakan kepada sang bos perusahaan bahwa Xiao Feng sudah dewasa, bahkan ia bisa dibilang sudah berumur. Tidak akan terjadi apapun dengannya. Melihat Xiaolong yang terkesan menyepelekan, bos perusahaan pun tidak bisa terus memaksanya untuk berbicara kepada dirinya. Dan karena itulah, ia pun berpamitan pulang kepada Xiaolong. Akan tetapi dari pembicaraannya dengan Xiaolong, bos dari Xiao Feng merasakan kejanggalan. Sebelumnya ia menelpon ponsel Xiao Feng, namun tidak aktif. Akan tetapi, mengapa Xiaolong mengatakan bahwa ketika ia menelpon Xiao Feng, panggilannya tidak dijawab, yang mengisyaratkan bahwa ponsel Xiao Feng masih aktif. Hal itu tentu saja membuatnya ragu apakah memang benar Xiaolong sebelumnya menghubungi Xiao Feng. Akan tetapi meski memiliki pemikiran demikian, bos dari Xiao Feng itu tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam perkara menghilangnya Xiao Feng.
karena ia hanya orang luar. Oleh karena itu, ia pun berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Hingga pada tanggal 16 Maret, bos dari Xiaofeng menerima telepon dari panitia maraton yang menanyakan tentang ketidakhadiran Xiaofeng dalam maraton di Taitung. Pembicaraan lewat telepon tersebut tentu saja menjawab pertanyaan di otaknya beberapa hari ini, yang berarti bisa dipastikan bahwa Xiaofeng menghilang bukan karena berangkat ke Taitung, namun bisa saja ia dalam bahaya. Setelah menutup telepon dari panitia penyelenggara maraton, bos Xiaofeng bergegas ke kediaman Xiaofeng. Di sana ia kembali bertemu dengan Xiaolong. Pada saat itu, ia tidak mau terlalu basa-basi dan segera mengajak Xiaolong ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Xiaofeng. Mendengar hal itu, Xiaolong sempat terdiam sejenak. Namun, bos Xiaofeng kemudian kembali meyakinkannya bahwa Xiaofeng kemungkinan dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Xiaolong pun akhirnya setuju untuk bergegas ke kantor polisi bersama dengan bos Xiaofeng. Ketika sampai di kantor polisi, baik bos dari Xiaofeng maupun Xiaolong sama-sama memberikan keterangan mereka. Menurut keterangan dari bos Xiaofeng, sangat tidak mungkin Xiaofeng tiba-tiba kabur dan menghilang karena Xiaofeng adalah wanita dewasa yang sangat bertanggung jawab. Bahkan di usianya yang ke-37 ini, ia tidak pernah memiliki pacar atau laki-laki yang dekat dengan dirinya, karena ia hanya fokus untuk mengejar karirnya. Namun ketika orang tuanya meninggal 3 tahun yang lalu, Xiaofeng mulai memperhatikan kesehatannya, dan olahraga yang ia cintai adalah maraton. Oleh karena itu, belakangan ini, kehidupan Xiaofeng hanya seputar bekerja dan mengikuti acara-acara maraton dimanapun berada. Dari kacamata kepolisian, mereka melihat bos dari Xiaofeng sangat kooperatif dalam memberikan keterangannya. Selain itu, ia juga terlihat sangat panik dan khawatir. Namun hal berbeda terlihat dari gerak-gerik Xiaolong. Mengingat Xiaofeng adalah adik perempuannya, bukankah sangat aneh jika Xiaolong masih tetap tenang meski mengetahui adik perempuannya menghilang? Apalagi ia tinggal satu rumah dengan Xiaofeng. Bukankah seharusnya ia melaporkan hilangnya Xiaofeng sejak hari pertama Xiaofeng tidak pulang ke rumahnya? Mendapati hal demikian, polisi kemudian berfokus kepada interogasi mereka dengan Xiaolong. Awalnya polisi menanyakan kepada Xiaolong apakah ia sempat memasuki kamar Xiaofeng sebelum menghilang. Hal ini ditanyakan oleh polisi untuk mengeliminasi dugaan bahwa mungkin saja Xiaofeng telah mengemasi barang-barangnya dan kini sedang kabur. Namun Xiaolong menjawab bahwa ia tidak pernah memasuki kamar Xiaofeng karena kamarnya dikunci. Polisi kemudian kembali menanyakan apa ia tidak memiliki kunci cadangannya, dan Xiaolong menjawab bahwa ia tidak memilikinya. Hal ini dirasa polisi cukup aneh. Namun, meski demikian, dalam titik ini mereka masih tidak bisa mengaitkan Xiaolong dalam hilangnya Xiaofeng. Polisi kemudian meminta Xiaolong untuk kembali ke rumahnya dan mencoba untuk mengingat kembali apakah kemungkinan ada hal yang aneh perihal Xiaofeng sebelum ia menghilang. Sambil polisi bersiap untuk menyiapkan peralatan guna membuka kamar Xiaofeng yang terkunci. Ketika polisi dalam perjalanan menuju rumah Xiaolong, mereka mendapatkan telepon dari Xiaolong. Dalam pembicaraannya, Xiaolong mengatakan bahwa ia telah memanggil tukang kunci dan memasuki kamar Xiaofeng. Namun ia melihat sesuatu yang aneh di kamar itu. Tak lama setelah pembicaraan itu, polisi pun tiba di sana. Mereka melihat rumah Xiaolong terlihat sangat rapi, mengingat berapa banyak orang yang tinggal di rumah tersebut. Diketahui Xiaofeng tinggal dengan Xiaolong dan istrinya serta 2 anak Xiaolong. Rumah tersebut nampak seperti rumah kebanyakan orang. Terdapat sebuah altar tempat seluruh keluarga berdoa. Akan tetapi, polisi juga melihat banyak jimat yang ditempel di tempat biasanya kuplet ditempelkan. Dalam benak polisi, apa yang ditakutkan oleh keluarga Xiaolong
hingga menempelkan begitu banyak jimat di rumah mereka. Namun rasa penasaran polisi itu segera berganti dengan keterkejutan ketika melihat di dalam ruangan kamar Xiaofeng terdapat gundukan semen yang sudah mengeras. Hal itu tentu saja cukup aneh, mengingat kamar Xiaofeng hanya sekitar 2 meter persegi. Mengapa ada gundukan semen yang begitu besar terletak di lantai tersebut? Menurut keterangan Xiaolong kepada polisi, setelah membuka pintu kamar itu, ia melihat tempat tidur saudara perempuannya itu telah hilang. Selain itu, sebelumnya tumpukan baju berserakan di atas semen yang mengeras tersebut. Polisi yang mengamati gundukan semen itu tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Bila dilihat dari ukuran dan bentuknya, apakah mungkin ini adalah kuburan manusia? Karena merasa ini kejahatan yang serius, mereka kemudian membagi tim mereka menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas mengecek kamera CCTV untuk melihat kapan terakhir kali Xiaofeng terlihat, sedangkan tim kedua mencoba meminta keterangan dari Xiaolong dan juga istrinya yang bernama Ashin. Keduanya pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi secara terpisah. Ketika tim kedua melakukan interogasi terhadap Xiaolong dan Ashin, tim pertama bertugas mencari petunjuk lewat kamera CCTV di sekitar Xiaofeng tinggal menemukan bahwa terakhir kali Xiaofeng terlihat dalam tangkapan kamera CCTV pada tanggal 12 Maret ketika ia pulang bekerja. Setelah itu, Xiaofeng tidak pernah terlihat kembali. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan melaporkannya ke tim interogasi, tim pertama kemudian kembali memeriksa rumah Xiaolong. Di sana mereka mendapati 2 dupa yang telah dibakar ditemukan di dalam laci meja di kamar Xiaofeng. Dan tidak hanya itu, dehumidifier yang masih menyala juga ditemukan diletakkan di samping gundukan semen yang mengeras di kamar Xiaofeng. Hal ini membuktikan ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan sebelum tukang kunci membukakan pintu. Penemuan barang bukti tersebut sontak kembali memunculkan kecurigaan terhadap Xiaolong dan Ashin. Pertama-tama dilihat dari hubungan interpersonal Xiaofeng. Ia tidak memiliki kekasih maupun musuh. Oleh karena itu, polisi mengesampingkan kemungkinan balas dendam atau pembunuhan karena cinta. Kemudian bila mana kemungkinan seseorang merampok kamar Xiaofeng dan kemudian membunuhnya, mana mungkin si pencuri memiliki waktu untuk menguburkan jenazahnya di dalam semen. Oleh karena itu, kemungkinan si pembunuh adalah orang luar kembali dikesampingkan oleh polisi. Kini yang menjadi pertanyaan, siapa di antara kakak laki-laki atau saudara ipar yang membunuh Xiaofeng? Dikala itu tim kedua masih disibukkan dengan pengumpulan barang bukti di rumah Xiaolong, tim interogasi dikejutkan dengan kedatangan teman-teman dekat Xiaofeng yang ingin memberikan keterangan mereka kepada polisi. Dalam pertemuannya dengan polisi, teman-teman Xiaofeng mengatakan bahwa hubungan Xiaofeng dan kakak iparnya Ashin sangat tidak baik. Menurut cerita Xiaofeng kepada mereka, Ashin kerap kali memukulinya. Tak jarang ketika Ashin marah kepada Xiaofeng, ia mengancam akan menikamnya dengan pisau. Oleh karena ketidaknyamanan yang ia alami, di belakang Xiaolong dan Ashin, Xiaofeng sebenarnya telah bersiap untuk pindah dari rumah orang tuanya yang kini ditinggali oleh Xiaolong dan keluarganya. Setelah mendengarkan keterangan itu, polisi kembali berspekulasi tentang kemungkinan perseteruan antara kakak ipar dan adik ipar yang menjadi penyebab pembunuhan tersebut. Polisi kemudian sengaja membawa Ashin ke rumah Xiaolong kembali. Di sana mereka kembali menanyakan keterlibatan Ashin dalam dugaan kematian Xiaofeng. Ketika tiba, polisi mengamati gerak-gerik Ashin secara seksama. Tidak terlihat ketakutan maupun kegelisahan dalam wajah Ashin. Ia begitu tenang, seperti tidak terjadi apapun. Polisi kemudian mencoba memancing Ashin dengan bertanya, "Apakah ada yang ingin Anda katakan?" Dengan senyum tipis, Ashin menjawab, "Tidak, apa yang ingin Anda tanyakan?" Polisi kemudian kembali bertanya,
Apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang apa yang ingin saya tanyakan? Tanpa diduga, Ashin menjawab, apakah Anda berpikir Xiaofeng telah meninggal? Bagaimana jika ia hanya ingin kabur dan membuat drama? Polisi kemudian kembali menjawab, bagaimana jika saya membuka gundukan semen ini dan menemukan mayat di dalamnya? Dengan arogan, Ashin menjawab, bisakah kau membuktikan bahwa aku yang membunuhnya? Melihat pembicaraannya dengan Ashin tidak membuahkan hasil, polisi kemudian teringat akan jimat yang dilihatnya di dekat altar rumah tersebut. Ia lalu mengambil jimat itu dan kemudian menarik tangan Ashin sambil meletakkan jimat tersebut di tangan Ashin. Setelah itu ia kembali menarik tangan Ashin ke arah gundukan semen sambil mengatakan, "Beranikah Anda bersumpah bahwa tidak ada orang yang terkubur di dalamnya?" Dengan nada suara tenang, Ashin menjawab, "Saya bersumpah." Polisi serasa tidak percaya seseorang benar-benar punya nyali mengatakan hal tersebut. Dengan nada gusar, polisi mengatakan kepada Ashin, "Lantas mengapa kau memasang begitu banyak jimat di rumah ini? Dan kini kau berbohong dengan lantang. Apakah kau tidak merasa resah berbohong di hadapan para dewa dan leluhur?" Kembali dengan tenang, Ashin menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa." Ketika polisi hendak membawa Ashin kembali ke kantor polisi, ia dikejutkan dengan tangisan anak-anak Ashin. Kedua anak Ashin itu mendatangi Ashin sambil menangis. Ia kemudian menggendong salah seorang anaknya dan menenangkan mereka dengan lembut. Pada saat inilah polisi melihat Ashin begitu emosional. Ia terlihat menitihkan air mata dan membisikkan sesuatu kepada anak-anaknya. Melihat hal demikian, polisi kemudian mencoba mencari celah untuk berbicara dengan Ashin. Dengan nada tenang, polisi mengatakan kepada Ashin, "Kalaupun kau tidak memikirkan dirimu, tapi setidaknya pikirkanlah anak-anakmu. Jika kau mengakui apa yang sebenarnya kau lakukan dan bertobat, mungkin hakim dan para dewa akan memberikan jalan yang terbaik untukmu sehingga kau akan dapat dipertemukan kembali dengan anak-anakmu lebih cepat." Dengan suara lirih, setelah menghela nafas, Ashin kemudian menjawab, "Aku telah membunuhnya dan aku sudah lama merencanakannya." Setelah pengakuan Ashin itu, kini polisi dapat membongkar gundukan semen tersebut. Polisi kemudian mendatangkan pihak forensik yang dengan segera mencoba menganalisa gundukan semen itu. Pihak forensik menggunakan palu dan alat pahat agar jenazah di dalamnya tidak tercederai. Akan tetapi anehnya, bagaimanapun mereka mencoba, gundukan semen itu begitu kokoh sehingga mereka tidak dapat membuat lubang sekecil apapun. Karena waktu yang sudah menjelang malam, polisi dan tim forensik memutuskan untuk melakukan pembongkaran tersebut pada esok hari. Keesokan harinya, tim forensik kembali bekerja. Salah seorang tim forensik yang bertugas membuka gundukan tersebut tidak sengaja melihat foto Xiaofeng yang terpajang. Ia kemudian teringat akan mimpinya semalam. Ia menceritakan dalam mimpinya, ia melihat Xiaofeng yang berambut panjang mendatanginya. Sambil menangis, wanita itu mengatakan, "Tolong selamatkan aku." Mendengar hal demikian, tim forensik kemudian menghentikan kegiatan mereka dan bersama-sama dengan tim kepolisian, mereka menyalakan 3 buah dupa untuk mendoakan Xiaofeng dan meminta izin kepada leluhur untuk melaksanakan tugas mereka. Setelah selesai memberikan doa, tak butuh waktu lama bagi tim untuk akhirnya berhasil membongkar gundukan semen yang kemarin begitu sulit mereka pecahkan. Ketika gundukan tersebut berhasil dirobohkan, mereka menemukan jenazah Xiaofeng terbaring di dalamnya. Namun polisi masih belum bisa merasakan bahwa kasus kematian Xiaofeng ini sudah benar-benar terpecahkan. Hal itu terjadi lantaran mereka masih mencurigai akan keterlibatan Xiaolong atas kasus ini. Yang menjadi pertanyaan polisi,
apakah mungkin Ashin bisa bertindak seorang diri? Dan bila mana Xiaolong memang benar-benar tidak membantu Ashin dalam membunuh Xiao Feng, bagaimana mungkin ia tidak mengetahui bagaimana Ashin mengubur jenazah Xiao Feng setelah membunuhnya? Salah seorang petugas kepolisian juga menyatakan ketika dilakukan pembongkaran gundukan semen di rumahnya, Xiaolong terlihat tidak terkejut ataupun sedih dengan kematian adiknya. Ia malah meminta izin untuk mencari makan. Dan ketika salah seorang polisi menghantarkannya untuk makan, ia mengatakan kepada polisi tersebut bahwa ia takut rumahnya akan menjadi rumah hantu. Ketika polisi masih diselimuti pertanyaan besar perihal Xiaolong, salah seorang teman Xiaolong tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangannya. Dalam pembicaraannya dengan polisi pada waktu itu, teman Xiaolong mengatakan bahwa Xiaolong sebelumnya pernah bertanya kepada dirinya mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat makam. Pada waktu itu ia tidak terlalu menganggapnya serius. Namun ketika berita tentang pembunuhan Xiao Feng ini ia ketahui, ia pun merasa harus mengatakannya kepada polisi. Guna memastikan terlibat atau tidaknya Xiaolong akan pembunuhan adik perempuannya ini, polisi kemudian mencoba menggali lebih dalam hubungan personal Xiaolong dengan keluarganya. Xiaolong dan Xiao Feng sebenarnya memiliki adik laki-laki. Awalnya ketiga bersaudara itu tinggal dan hidup dengan damai di rumah tersebut. Namun ketika Xiaolong menikah dengan Ashin, semuanya berubah. Diketahui Xiaolong menikah dengan Ashin yang waktu itu merupakan seorang janda. Diketahui Ashin sebelumnya menikah, namun harus bercerai karena mengetahui suaminya berselingkuh. Mendapat kesempatan kedua untuk menikah tentu membuat Ashin sangat bahagia. Namun kebahagiaan Ashin itu luntur ketika ia mengetahui bahwa ia harus tinggal satu atap dengan keluarga besar Xiaolong. Namun meski demikian, Ashin tidak bisa berbuat banyak, apalagi kedua orang tua Xiaolong masih hidup. Akan tetapi ketika kedua orang tua Xiaolong meninggal, Ashin nampaknya mulai unjuk gigi. Ia kemudian melampiaskan kekesalannya kepada adik-adik Xiaolong. Langkah ini ia lakukan semata-mata karena ingin membuat mereka tidak betah dan akhirnya meninggalkan rumah keluarga. Ashin dengan sengaja membuat rumah keluarga Xiaolong itu bak neraka. Nyatanya, tindakan Ashin itu berhasil karena adik laki-laki Xiaolong yang sudah tidak kuat dengan Ashin akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah keluarganya itu. Hingga kini hanya tersisa Xiao Feng. Di mata Ashin, tindakan Xiao Feng yang masih kekeh tinggal di rumah keluarganya sungguh sangat tidak tahu malu. Dalam benak Ashin, Xiao Feng masih tinggal di rumah orang tuanya karena ia begitu serakah dan ingin menguasai rumah keluarga itu. Namun ia tidak mengetahui bahwa Xiao Feng sebenarnya masih tinggal di rumah itu karena ia masih belum bisa melepaskan kesedihannya akan kepergian kedua orang tuanya. Bagi Xiao Feng, rumah itu menyimpan banyak kenangan dengan kedua orang tuanya. Melihat konflik yang begitu panjang dan sengit terjadi di antara adik-adiknya dan istrinya, nyatanya Xiaolong tetap memihak sang istri. Oleh karena itu, ia tidak pernah menegur istrinya yang berbuat seenaknya kepada adik-adiknya. Padahal, ia jelas-jelas tahu bagaimana orang tuanya bisa dapat membeli rumah yang ia tinggali itu. Orang tua Xiaolong dan Xiao Feng selama bertahun-tahun telah mencicil rumah tersebut. Namun ketika mereka meninggal 3 tahun yang lalu, Xiao Feng yang sudah bekerja sejak usia 18 tahun, kemudian terus membayar cicilan rumah itu agar tidak tersita oleh bank. Tindakan Xiao Feng ini didasari karena kepedulian Xiao Feng kepada Xiaolong dan Ashin. Ia berpikir karena sang kakak hanya bekerja sebagai satpam dan Ashin bekerja sebagai asisten rumah tangga serabutan, gaji keduanya tidaklah cukup untuk membayar cicilan rumah keluarganya itu. Apalagi Xiaolong dan Ashin memiliki 2 orang anak yang tentu saja memiliki banyak kebutuhan.
Namun pemikiran Ashin sangatlah berbeda. Dalam benaknya, rumah keluarga haruslah diwariskan kepada kakak tertua laki-laki dan Xiaofeng tidak memiliki hak apapun atas rumah itu meskipun ia yang selama ini membayar cicilan rumah tersebut. Kebencian Ashin terhadap Xiaofeng semakin memuncak ketika salah seorang anaknya mengatakan kepada dirinya bahwa suaminya telah masuk ke kamar Xiaofeng ketika sedang mabuk. Sontak Ashin pun marah besar. Pada kenyataannya, tidak diketahui pasti apakah Xiaolong memang memasuki kamar Xiaofeng ketika ia sedang mabuk. Meski kondisi rumahnya penuh dengan pertengkaran, Xiaolong tidak bergeming. Ia tetap tidak peduli dan menjalani hari-harinya seperti tidak terjadi apapun. Melihat sikap kakak laki-lakinya demikian, Xiaofeng merasa begitu sedih. Ia merasa dikhianati oleh keacuhan kakaknya itu. Karena merasa Xiaolong tidak dapat menengahi pertengkaran ini, Xiaofeng kemudian menghubungi orang tua Ashin dan menceritakan semuanya. Xiaofeng berharap orang tua Ashin dapat menengahi perseteruan antara dirinya dan Ashin. Orang tua Ashin yang mendengar hal itu tentu saja menegur Ashin, karena mereka tahu tindakan Ashin itu sangatlah jahat. Ashin yang merasa dipermalukan oleh Xiaofeng karena hal itu, kini semakin membenci Xiaofeng. Ia tak sungkan untuk mencederai Xiaofeng ketika mereka bertengkar. 2 hari sebelum Xiaofeng dibunuh, Ashin sempat mendorong Xiaofeng hingga ia terluka. Namun Xiaofeng tidak mau melaporkannya ke polisi karena ia merasa tidak tega melihat 2 keponakannya. Hingga kejadian pembunuhan itu terjadi. Di pagi hari tanggal 13 Maret, Xiaofeng yang kala itu sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, tiba-tiba dikejutkan dengan masuknya Ashin ke kamarnya. Pada saat itu, Ashin yang telah membawa tali langsung berjalan dengan cepat ke arahnya dan melingkarkan tali itu ke leher Xiaofeng. Dalam pergulatannya itu, Xiaofeng terus melawan. Ia bahkan sempat menggigit Ashin yang kala itu terus menarik tali di lehernya. Karena merasa semakin marah, Xiaofeng berani menggigitnya. Ashin kemudian mengambil halter dan memukulkannya ke kepala Xiaofeng. Pada saat itu, darah mengucur deras dari kepala Xiaofeng. Meskipun kepalanya bercucuran darah, Xiaofeng masih dalam kondisi sadar. Sambil menangis, Xiaofeng terus meminta maaf kepada Ashin dan memohon ampun. Namun Ashin tetap tidak berhenti ketika tali yang ia bawa telah terlempar. Ia terus memukuli Xiaofeng. Xiaofeng pun terus berusaha memohon kepada Ashin untuk berhenti memukulinya. Hingga akhirnya suara Xiaofeng tidak terdengar lagi. Ia pun terbujur tidak sadarkan diri. Sejenak Ashin yakin bahwa mungkin saja Xiaofeng sudah meninggal. Namun ketika ia beristirahat dan duduk di sofa, ia kembali mendengar suara nafas Xiaofeng. Mengetahui Xiaofeng masih hidup, Ashin kemudian menyeret Xiaofeng yang sudah lemas tak berdaya dan kemudian menenggelamkan kepala Xiaofeng ke dalam bak yang berisi air hingga ia meninggal dunia. Setelah memastikan Xiaofeng telah meninggal, Ashin kemudian kembali menyeret Xiaofeng ke kamarnya dan setelah itu menutup jenazah Xiaofeng dengan semen. Setelah melakukan pembunuhan kepada Xiaofeng, Ashin tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Ia bahkan menggunakan uang Xiaofeng untuk membeli semen dan dehumidifier agar bau mayat Xiaofeng yang membusuk tidak tercium. Pada tahun 2018, Pengadilan Kota New Taipei memvonis Ashin atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama persidangan, Ashin menangis beberapa kali dan berjanji untuk memberi kompensasi uang kepada adik laki-laki Xiaofeng sebesar 18 juta dolar Taiwan atau sekitar 8,8 miliar rupiah. Hal itu ia lakukan dengan harapan ia dapat dijatuhi hukuman penjara yang lebih ringan
agar bisa kembali bertemu dengan anak-anaknya. Namun meskipun ia bertindak demikian, pengadilan tetap tidak mengurangi masa hukumannya. Oleh karena itu, Ashin melakukan banding. Di tahun 2019, kembali persidangan dilaksanakan. Namun pengadilan tetap memvonis Ashin dengan hukuman seumur hidup karena Ashin terbukti tidak membayar sepeser pun kepada keluarga korban. Kini Ashin harus merasakan dinginnya jeruji besi karena keserakahannya. Sedangkan Xiaolong hingga kini tidak diketahui tentang keterlibatannya atas kasus pembunuhan Xiaofeng. Namun orang-orang yang mengenal Xiaolong masih mempercayai bahwa Xiaolong jelas terlibat dalam pembunuhan Xiaofeng.